Wayurwa sareng bakal diriwayatkeun penuruya. Wayurwa sareng bakal diriwayatkeun bil mudhari majhul. Naon anna Habasyah sanyana seorang Habasyah jalmi urang Habasyah. Qala nyarioskeun ieu Habasyi, ya Rasulullah he utusan Allah, ini sanyana ari jisim abdi eta kuntu kabuktosan abdi a'mala parantos bidamel ke a'mala bidamel abdi al-fawahisya kana pirang-pirang kawonan. Fahali makanaha eta tetep aya pikeun abdi min taubatin tina tobat. Qala ngawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sumuhun. Fawalla maka mulang eta Habasyah. Sumaroja teras mulih deui itu Habasyah. Faqala maka nyarios itu Habasyah, ya Rasulullah he utusan Allah, akanana kabuktosan ya roh bakal ningali nika abdi sahadun Gusti Allah, maksud ahadun bisa ahad ke Allah. Wana jeung ari abdi eta mu'allim bakal ngamak eta mu'allimu eta amilu migawe abdi hakana itu fawahish. Qala awala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sumuhun. Fasoha maka ngajerit itu Habasyah, urang Habasyah. Terus tuh diuniakeun diuniakeun ini pandangan meraskan itu ya. Fasoha maka ngajungkel ngajerit, fasoha maka ngajerit tu Habasyah. Fasoha maka ngajerit sahal Habasyiyu Habasyi soihatan kalawan jeritan anu sabenerna. Kharajat maka keluar pihak di itu Habasyi naon ruhna maksudna maut kita. Wa yurwaji wa riwayatkeun anallaha azza wa jalla sanyanya dari Allah azza wa jalla eta lamma la'ana dina waktu ngalaknat Allah iblis ka iblis. Sa'ala maka menta itu iblis hu ka Gusti Allah kana terletak kana waktu tunggu. Fa'angdara maka nunggu ke Gusti Allah hu ka itu iblis ila yaumil kiamati nepi ka poenan kiamat. Faqala maka nyarita iblis, wa izzatika demi kagagahan Gusti la kharajtu mual kaluar abdi berarti ngobrol sama Allah. La kharajtu mual kaluar abdi min qalbi bani Adam tina hati bani Adam madama salagi tetep fihi dina itu Adam naon ar-ruhu satungtung ruh aya keneh dina jero manusia, maka iblis moal eureun nya nyasarkeun bani Adam. Maqala maka dawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala wa izzati demi kagagahan kaula Allah wa jalali jeung kaagungan kaula Allah la hajabtu mual ngahalangan kaula Allah anhu ti itu bani Adam atau bata kana tobat mada masalah kita tapi di itu bani Adam non ar-ruhu dibalas ku Gusti Allah ku Maha Rahman Rahimna ku kami ku kaula Allah anjeun dicuponan kaula oge demi kagagahan kaula demi kagungan kaula moal halangan gitu moal tobat di hamba bani Adam satungtung dina dinayakan ruh. Berarti batas tobat ditampi teh di mana di masa riwayat hadis ruh aya dina tenggelam dina lakban.
Wa qala sareng dawuhkeun sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasanati sanyanya dari pirang-pirang kahadean eta yuzhibna bisa ngaleungitkeun temenan hasanat as-sayyiati kana pirang-pirang kagorengan. Kama yuzhibna kama yuzhibu sakumaha ngahilangkeun naon alma'u cai alwasakho kana kokotor. Wa an Sa'id bin Musayyab sareng katampi di Sa'id bin Musayyab nazala parantos lungsur ayat naon qauluhu ta'ala dawan Allah ta'ala innahu kana lil awwabina ghafura innahu sanyana ari Gusti Allah eta kana kabuktosan Gusti Allah lil awwabina pikeun jalma-jalma anu daraek tobat eta ghafura kana maparingkeun pangampura bil rajuli di hiji jalma yadlubu anu berbuat dosa ya rajul sumaya tubu tuluy tobat ya rajul sumaya tubu terus dosa ya rajul sumaya tubu terus tobat itu rajul. Wa qala sareng nyarioskeun sang Fudailu Syekh Fudail qala parantos gadawuh sallallahu ta'ala Allah ta'ala basyiril mudhnibina bi annahum intabu qabiltu minhum basyir bere pambubungah ku anjeun al mudhnibina kajama-jama anu berbuat dosa bi annahum kana sanyanya na mudhnibin intabu lamun tararobat mudhnibin intabu lamun tararobat manehanana qabiltu maka kaulah bakal narima minhu ti maranehanana wa hadzir sareng kudu mika hariwangkeun anjeun asal as-siddiqina kajama-jalma anu siddiq jalma-jalma anu bener ini sanyanya nari kaula Allah in wada'tu lamun nyimpen kaula Allah alaihim kamaraneh siddiqin adli kana keadilan kaula Allah azabtu maka bakal nyiksa kaula Allahu kaitu siddiqin. Wa qala yang parantos ngadioskeun sa Abdullah ibni Umar Abdullah bin Umar man ari saja ma zakaro anu ingat man khati'atan kana hiji kasalahan alima tuluy ngalasa nyeri biha ku sabab itu khati'ah nyeri hate Gusti nah abi betul kasalahan nya ngalasa nyeri hate nah make jeung kasalahan awajala terus ngalasa sieun itu man min hayatina sabab khati'ah naon qalbuhu tak paina qalbuhu wajala maka ngarasa rempan sieun min hayatina itu khati'ah naon qalbu hatena muhiyat bakal dihampurat dihapus itu khati'ah anhu tituman bi ummil kitabi dina buku induk catatan amal. Ayurwa jeung riwayatkeun jeung bakal diriwayatkeun anna nabiyyan sanyanya hiji nabi minal anbiya'i dina saparina para nabi eta annaba geus berbuat salah ya nabi pauha maka ngawahyukeun sallallahu Gusti Allah ilaihi ka itu nabiyya wa izzati demi kagagahan kaula Allah lakin utta lamun teh mangabalikan di anjeun la'u'adzibu maka la'u'adzibanna nun tauhid sakinah la'u'adzibanna pasti bakal nyiksa kemenang kaula Allah ka anjeun maka ngucap itu nabiyan ya Rabbi nun Gusti anta ari salira eta anta salira wa ana sareng ari abdi eta ana abdi wa izzati ka demi kagagahan Gusti in lam ta'asi
lamun teu ngajaga Gusti ni ka abdi laku awidanna maka bakal ngabalikan deui abdi kana dosa palsoma salajengna ngajaga hukaitu nabi sallallahu taala Allah subhanahu wa taala. Nah, 2 paragraf dulu. Masih seputar amanat sareng tobat. Imam Ghazali rahimahullah selanjutnya mengatakan bahwa akan diceritakan suatu riwayat yakni mengenai seorang Habasyiyah. Ya, Habasyiyah itu sebutan bagi kalau sekarang itu negeri Ethiopia, ya, negeri Afrika. Salah satu pentolan-pentolan Habasyiyah yang menjadi sahabat terbaik Rasulullah SAW yang menurut manusia itu asalnya sebagai seorang hamba sahaya, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, yang terkenal dengan muadzin zaman Rasul, dan juga sosok yang bernama Wahsy. Wahsy itu temannya Bilal bin Rabah, tetapi ketika Bilal bin Rabah sudah masuk Islam, Wahsy masih berpegang teguh pada keyakinan kafir Quraisy, ya, tidak mau masuk Islam. Bahkan ketika perang Uhud, gitu ya. Ketika perang Uhud, Wahsy lah yang membunuh singa Allah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi ketika Wahsy masuk Islam, maka seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah. Ya, itu nanti ada dialog seorang Wahsy dengan Rasulullah SAW. Dalam hatinya sudah ada keinginan masuk Islam, tapi rasa malunya yang besar karena itu telah berbuat dosa, terutama telah membunuh pamannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW itu melebarkan tangannya untuk menerima dengan senang hati, walaupun sebelumnya itu dia telah membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka wahai sahabat, sebagian yang diceritakan oleh Al-Fakir, hikmahnya di mana-mana seseorang masih memegang agama Islam, ya, masih 2 syahadatnya sama, jangan pernah sekali-kali menzalimi mereka, terlebih membunuh mereka. Ya, nah ini para alim ulama, para ulama-ulama yang berada di level nasional hingga di level lokal itu memiliki hati yang sangat geram dengan perlakuan oknum anggota kepolisian kepada saudara kita yang muslimnya jelas, ya, agamanya jelas, itu 16 kali dari FPI, ya. Terlepas kita bukan anggota FPI, terlepas kita bukan pecinta Habib Rizik, ya, siapapun yang beragama Islam ketika dizalimi paling tidak hati merasa geram. Karena itu sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya untuk orang-orang yang menzalimi muslimin, terlebih membunuhnya, tidak bukan yakni adalah neraka jahanam. Nauzubillah min. Oke, lanjut. Nah, seorang Habasyi ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni kuntu amal al-fawahisha fahal li min taubatin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika aku terbukti mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, adakah kesempatan bagiku untuk diterima tobat? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, betul. Bawalla summa roja'a. Maka orang Habasyi tersebut pulang, ya, pamit dari hadapan Rasulullah SAW, tapi tidak lama berkunjung kembali kepada Rasulullah SAW. Maka Habasyi tersebut bertanya kembali kepada Rasul, ya Rasulullah, akan yarani ahadun wa ana a'maluha. Wahai utusan Allah, akankah ahad Allah melihat diriku ketika aku mengerjakan perbuatan buruk? Maka jawab Rasul, na'am, ya. Setelah mendengar jawaban itu, fasohal Habasyiyu soihata,
Maka Habasyi tersebut menjerit sekeras-kerasnya, maka lepaslah ruh dalam tubuhnya, meninggal seketika. Ini seorang Habasyi adalah orang yang betul-betul mengharapkan taubatnya diterima oleh Allah, mengharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saking gak pedenya ketika mendengar bahwa Allah selalu melihat perbuatan siapapun, termasuk perbuatan buruk seorang hamba, maka kekhawatirannya tidak diterima oleh Allah taubatnya dan juga tidak diturunkan Allah ampunannya, maka seorang Habasyi meninggal pada saat itu juga tuh dengan penuh kekhawatiran tidak diterima taubat, alias bahwa orang Habasyi tersebut betul-betul membuktikan dirinya, berjuang untuk dirinya untuk diampuni dosa-dosanya dan diterima taubat. Alhamdulillah. Maka wahai sahabat rahimakumullah, ketika kita mengucapkan istighfar, kemudian lisan kita mengucapkan wa atubu ilaih, ini atubu ilaih, ini atubu ilallah, bertobat kepada Allah, maka tentunya bukan sekedar ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan anggota perbuatan. Ya, walaupun dalam pembuktiannya ternyata masih juga terjerumus kepada dosa, masih juga terjerumus kepada maksiat. Bagaimana kalau seperti itu? Tobat kembali, ya, terus dan terus. Semoga ketika sampailah detik-detik akhir hayat kita, maka kita sedang melaksanakan pertobatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada riwayat kembali yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melaknat iblis, laknatullah, iblis pernah meminta kepada Allah tenggang waktu. Tenggang waktu itu apa? Satu, tenggang waktu supaya hidupnya dilamakan oleh Allah sampai yaumul kiamah. Kemudian keduanya, tenggang waktu untuk tidak menerima azab, tidak menerima siksa. Ya, itu jadi ditunda sampai yaumul kiamah. Itu sehebat apapun keburukan iblis, tetap siksaannya ditangguhkan sampai yaumul kiamah. Siksaan iblis itu justru adalah siksaan yang jauh tidak lebih besar daripada siksaan yang akan Allah berikan kepada orang kafir, ya, orang musyrik, orang musyrik dan orang munafik, ya. Karena kalau orang munafik, orang musyrik itu labelnya awalnya label Islam, tetapi hatinya non Islam, ya. Oke, lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala fa'anggahu ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menunggukan kepada iblis sampai hari kiamat. Bahkan yang ketiga tadi kelewat, yang ditunggukan oleh Allah kepada iblis, yakni adalah iblis bisa menggoda Bani Adam hingga ruh Bani Adam keluar, alias saya sudah sampaikan tadi. Selama hayat masih di kandung badan, maka iblis setan tidak akan hentinya menggoda kita, ya, itu memberikan propaganda, provokasi hingga kita bisa tersesat dari jalan Allah dan juga jalan Rasul kita. Biullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah ini. Allah tantang dengan keagungannya, Allah tantang dengan kegagahannya. Silakan iblis, engkau mau mengganggu, mau menyesatkan hambaku Bani Adam, silakan. Tetapi aku pun Allah tidak akan pernah menolak, apabila Bani Adam ada yang ingin bertobat, Bani Adam yang ingin dosanya diampunkan, madama firruh, selagi ruhnya masih ada tetap di badannya. Jadi wahai sahabat, insya Allah tobat kita itu akan diterima. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
jangan sampai ada perkataan tanggung, ya, tanggung lagi enak di dosa, tanggung lagi enak berbuat dosa, berbuat maksiat. Orang Jerman bilang kagok boronto kacamang parah, ya, kagok boronto kacamang kapal, kagok boronto kapalan calamah. Anjir, Jerman sudah. Yang daerah semuanya tobat tuh sebelum hari liburan kebetulan dosa, jangan seperti itu, wahai sahabat. Ya, walaupun kita sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap hati kita satu yakini bahwa ini adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, ini dosa, maksiat. Kemudian keduanya mintakan sama Allah untuk di saat kemudian hari itu tidak pernah melakukan dosa ini. Ya, itu sebagai salah satu ekspresi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan hatta 70 kali satu hari kita melakukan dosa yang sama, tapi diselingi dengan tobat, insya Allah tobatnya ada peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi batasannya hatinya tetap mengakui ini dosa, yang sampai hatinya tidak mengakui ini adalah dosa. Ya, ekspresi yang kedua, ciri bahwa kita mengakui ini adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan, jangan sampai membiarkan orang lain tahu atas dosa dan maksiat kita. Ya, hanya kita sendiri dengan Tuhan kita. Maka kalau mereka berbuat dosa, sok ngajak batur. Ya, itu ayah menjadi video porno. Ada yang asik nih, disebarkan. Nah itu berarti sudah tidak mengakui hatinya itu adalah perbuatan dosa. Kasihan, kita sudah berbuat dosa, maksiat, masa orang lain harus melakukan perbuatan yang sama dengan kita. Tutupi saja, insya Allah. Ya, kamu namun tema melakukan dosanya berjamaah, innalillah. Ya, pukul ayah film anyar. Kita minum kopi bareng sambil nonton video anyar. Nah itu kan dilakukan bagaimana hatinya. Biasanya ekspresi hatinya mengakui telah dosa maksiat dan merasa malu. Merasa malu untuk diketahui Allah. Bahkan jangankan malu diketahui Allah, diketahui makhluk Allah pun sama manusia itu harus malu. Jadi kita harus punya rasa malu kalau diketahui orang lain. Jangan sampai berbangga. Nah ini salah satu tanda-tanda orang yang tidak akan diterima tobatnya oleh Allah kalau dia masih berbangga atas dosanya dan ingin membagikan dosanya kepada orang lain. Itu pengakuan iblis. Kalau tidak semuanya ini, ya. Kalau misalkan masih senang atas dosa atau maksiat apapun, ya itu adalah privasi pribadi dengan Allah saya. Insya Allah, ya. Jadi kan kamu sok disebar-sebar, ya. Berita-berita hoax, berita-berita yang tidak berdasar sok disebar-sebar, ya, cikoko itu dia, ya itu berdosa dan disebarkan orang lain pun menyebarkan yang sama, orang lain berdosa, ya, itu. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita dihindarkan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang ingin tobatnya diterima oleh Allah sementara tetap dosa dan maksiatnya dia lakukan. Kata Rasul, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Kama yudhibul ma'ul wasakh, sebagaimana air bisa menghilangkan kotoran. Maka kalau ya kita sendiri tuh masih ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, contoh misalkan lisan kita tuh masih ada bohongnya, masih ada dustanya, tuh masih ada tipu-tipunya, maka iringi, jangan sampai meniadakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan justru lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak membaca Quran,
lisan yang banyak membaca kitab-kitab para ulama. Nah ini bisa menghilangkan dosa maksiat lisan yang kita lakukan. Ya, subhanallah ya tuh. Hari geus resep mah dina zikir, resep mah dina maca Quran, resep mah dina maca keilmuan-keilmuan ulama. Maka sedikit-sedikit dosa-dosa lisan bisa kita minimalisir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu pun dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa penciuman kita, dosa lidah kita, dosa mulut kita, tangan, perut, ya, kemudian farji kita, kemudian kaki kita, apapun, ya, iringi dengan kebaikan-kebaikan, ya, jangan sampai kita menunda-nunda, ya, menunda-nunda pelaksanaan kebaikan. Ntar kalau sudah umur 50 tahun, ntar kalau sudah umur 60 tahun, ya kalau nyampe, lamun nepi, lamun teu nyampe, kumaha teh? Kita kita membuat pengajaran nanti kalau sudah umur 40 tahun, 50 tahun saya mau benar, ya, mau benar kelakuan, mau bertobat, mau berhijrah, ya, secara sempurna. Ini teman-teman kita yang usia 50 tahun ke atas anggar itu paling, ya. Padahal mungkin sebelumnya ketika usia 40 tahunnya sama punya pengajaran yang sama. Ya Allah masih sayang, hidupnya masih ada jatahnya, masih ada kuotanya. Ya kalau misalnya kuotanya sudah habis, gimana? Maka jangan sampai kita menunda-nunda tobat, menunda-nunda memperbanyak kebaikan, walaupun sementara sisi yang lainnya kita masih melaksanakan keburukan. Nah ini kebahagiaan bagi kita, ya, apa yang dialamatkan, apa yang ditujukan oleh Rasul, oleh Nabi kepada kita semua umatnya. Innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'u al-wasakh. Amin. Berapa jam kita duduk tadi? Kalau misalnya duduk tadi jam 8 sampai biasanya jam 11-nya 11:3 jam. Standarnya Allah berfirman, manja bil hasanati falahu asrun amsalnya. Barang siapa yang melaksanakan mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan berikan lipat ganda kebaikan, yakni 10 kali lipatnya. Ya, jadi kalau kita 3 jam dulu, kali 10, berarti seakan-akan kita duduk dalam kebaikan 30 jam. Sampai satu timah berkamari kita parakan insya Allah. Pernah diung jeung rana, pernah duduk ngobrol dengan wanita yang bukan mahram, ya, apalagi sampai pegang tangannya, ya. Pernah kita dusta, duduk berdusta ngarahul, ya. Pernah kita duduk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, 30 jam kemarin itu sudah tercover insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sebelumnya, kemarin sebelumnya lagi 3 hari, hamil 3 duka itu. Ngaji lagi yang sekali. Jadi minimal ada kebaikan kita setiap hari itu 3 jam saja. 3 jam. Ya, silakan. Kalau ibadah fardu jangan dihitung dong, itu makan pokok, ya, modal. Nah, sunatnya, ya, sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu bidiknya berapa menit, ya. Nah, totalkan sehari semalam, ada nggak 3 jam? Ya, makanya walaupun dohir kita melaksanakan pekerjaan duniawi, namun tukang ngaput berengaput, ya, namun tukang rumah bertukang rumah, lalu tukang macul tukang macul, hatinya harus penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pekerjaan dunianya itu tercover dengan pekerjaan akhirnya insyaallah, ya. Itu akhirnya ada kesalahannya, bari gawe bari mulut truk dengannya, bari gawe bari ngomong ke batur dengannya. Nah, terdapat dengan ayatnya zikir. Kita apalagi kalau misalnya kita zikirnya dikeluarkan dari lisan kita, dikeraskan, ya,
bari ngaput maca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, ya, bari macul bari maca ayat kursi, ya. Bari mumah maca ayat kursi, atuh cenakan panjang teh atuh ya latih itu esenya. Itulah kebaikan itu susah untuk dilakukan, tapi gampang untuk dilakukan. Nah minimal sehari semalam itu 3 jam supaya kalau misalkan ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah balas dengan 10 kali lipatnya, itu bisa mengcover 30 jam. Maka berbahagialah yang punya hajat wiridanya. Itu kalau nanti hajatnya kan 15 menit kan, tapi kalau kedua dan hukum kebaikan teh, lain nama tamatan. Kan minggu saja kan, wah haji luar biasa ya. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang bagi kita tidur kita itu justru yang terbaik daripada melototnya kita ya. Tidur kita itu lebih baik daripada hidup kita katanya. Kenapa? Dengannya tidur, dengan sebab tidur kita niatkan untuk menghindari dosa maksiat, aman kita, alhamdulillah. Ya, tapi tetap berefek. Ya, ada efek negatifnya dengan tidur terus. Memang positifnya kita terhindar dari dosa, artinya terhindar dari dosa. Apa efek negatifnya? Terbuka duit. Terbuka duit. Satu sisi kita aman terhindar dari dosa. Sisi yang lain, wah, pemajikan karena ini. Kumaha itu ya kita harus terus dong. Ya, jangan sampai dibiarkan ada keluar efek negatif. Harusnya semuanya berdampak positif. Dia bangun dari tidur, dia berotot, dia banyak kebaikan, itu jelas yang lebih baik. Tuh. Oke, lanjut dari Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat in kana lil awwabina ghafura. Nah, ini asbabun nuzulnya menurut beliau ada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Kemudian dia tobat. Kemudian dosa lagi, tobat lagi. Nah, muncul ya, turun ayat innahu kana lil awwabina ghafura. Tetap Allah akan menghargai upaya pertobatannya walaupun dia terus berbuat dosa dan maksiat. Maka ini pentingnya hati ya. Itu pentingnya hati, kalaupun toh awas tidak sebawahi. Kalaupun toh kita masih belum bisa meninggalkan dosa maksiat, tetap hati yakini bahwa itu adalah perbuatan dosa yang disebut ingkar. Ya, jangan sampai hati banyak dasar pikir, jangan ya. Biarlah masih dosa kecil ini jangan ya. Jangan ya. Kalau misalnya kita sedang duduk ada cewek cakep pakai bikini pakai baju yang terbuka auratnya, yakini kalau kita lihat itu adalah perbuatan dosa ya, yakini. Kemudian ada upaya keyakinan kita menjadikan itu adalah dosa, ada upaya apa? Tundukkan kepala, palingkan muka, walaupun setelah palingkan muka dibalikan diri. Ya, itu upaya. Aduh, itu dosa, itu kedua kalian, balik ke itu, palingkan lagi muka, walaupun penasaran kembali. Ya. Tadi kasih cara mana? Jauh kebetulan. Nah, palingkan lagi. Walaupun seperti itu, tapi tetap itu adalah diyakini perbuatan dosa. Jangan pakai dalil. Ya, kita kan nggak salah, orang nggak salah. Mana yang pakai baju gitu? Ya, mata kita oke dah yang ditepuk, tampol itu udah. Ya, itu mah terus kalian tahu. Ya, itu awalnya buruk, siapa belok. Jain. Nah, makanya wahai sahabat, kadang-kadang tampilan kita itu bisa menjaga kita. Ya. Bisa menjaga. Kita pakai gamis, kita pakai peci, pakai kopea, apalagi misalkan pakai imamah, ada cewek itu orang, yakin kita akan lebih jari, akan lebih mempertahankan keakuan dalam hati kita bahwa itu adalah perbuatan dosa. Terus ekspresinya apa? Pasti kita akan tundukkan kepala, akan palingkan muka. Ya,
buku bajunya malu sama. Nah itu coba kalau kita pakai topi biasa, pakai kaos, pakai jaket kulit, pakai jeans ya, kudu Samsung, kacamata hitam, wah guys. Tuh dia menoleh sambil panggil om, guys, panggil om lagi, aduh guys. Makanya diusahakan ya kumaha carana, walaupun kita memakai pakaian bisa pun, nah tetap kita harus jaga. Dan sayang ya, sayang juga seharusnya kebaikan yang menutupi keburukan, ini sebaliknya justru keburukan yang menggerogoti kebaikan. Lanjut. Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Basyiril muznibina bi annahum in tabu qabiltu minhu." Allah taala berkata, jadi Fudail bin Iyad, Allah taala mengatakan, "Basyir wahai Muhammad, berikan berita gembira al-muznibina kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bi annahum in tabu qabiltu minhu." Kalau mereka bertobat kepadaku, kata Allah, maka aku akan menerima tobatnya. Wa hadhihi siddiqin, dan juga berikanlah kekhawatiran, berikanlah peringatan kepada siapa? As-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu taat beribadah. Ini in wada'tu alaihim adli, sekiranya aku Allah menempatkan keadilanku kepada mereka, maka adzabtuhum, aku akan menyiksa mereka. Ya. Ini kekhawatiran yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah berbuat taat, berbuat kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan, bahkan hatinya yang menginginkan melakukan kebaikan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada satu celah hatinya mengakui bahwa perbuatan kebaikannya, ketaatannya itu dari hasil jeripayanya sendiri, alias adanya ujub, adanya takabur, ta'awudzubillahim. Seperti cerita ada seseorang dalam kitab Musfuriyah, diceritakan ada seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus beribadah hingga sampai 500 tahun lamanya. 500 tahun lamanya. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihakimi di pengadilan yang paling adil, yang maha adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terdengar olehnya berfirman, "Kamu masuk surga. Silakan masuk surga." Di pintu masuk surga manapun dengan rahmatku, kata Allah. Ya? Engkau masuk surga dengan rahmatku. Nah, orang yang beribadah selama 500 tahun ini itu menolak apa yang Allah firmankan, masuk surga dengan rahmatnya. Ditolak. Ya Rabb, saya ini sudah jeripaya 500 tahun beribadah kepadamu. Mana amalku? Saya menginginkan masuk surga itu dengan amalku. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kalau kamu ingin mengusik keadilanku, ya silakan. Berapa besar nikmatku yang telah diberikan kepadamu, dan juga berapa banyak yang kau telah berikan kepadaku dan kepadamu. Maka yang pertama dihitung adalah ibadah dia 500 tahun. Maka diibaratkan dalam kitab itu, ibaratkan ada segundukan pasir yang sangat tinggi, ya. Gundukan pasir yang sangat tinggi, ya seperti bukit. Ibadah 500 tahun tanpa bermaksiat kepada Allah, bawahi tanpa bermaksiat kepada Allah. Maka setelah diwujudkan, divisualisasikan pahala kebaikan orang tersebut seperti bukit pasir, maka sekarang aku akan hitung nikmatku yang diberikan kepadamu dari satu mata saja. Maka satu mata yang Allah berikan kepadanya, setelah dihitung ternyata 10 kali lipat gundukan pasir amalnya.
tinggal kamu bisa hitung berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada tubuh. Nah, kalau kamu mau hitung-hitungan keadilanku, berarti kamu harus masuk neraka saat ini. Alhamdulillah ini. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan kebaikan, syukurilah. Jangankan perbuatan kebaikannya, ketaatannya, hatta niat ingin berada dalam kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ada kewaspadaan kepada kita, ya, terhindar, terminimalisir adanya sifat-sifat ujub, riya, takabur yang justru itu adalah dihapuskan oleh iblis laknatullah alaihi. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga, man dzakara khati'atan alima biha fawajala minha qalbuhu muhiyat anhu fi ummil kitab. Barang siapa yang mengingat satu kesalahan saja, kemudian hatinya merasa sakit telah melakukan kesalahan, maka Allah akan menghapus kesalahannya di catatan, di buku induk catatan amalnya. Amin ya rabbal. Hikmahnya kalau sama dosa itu harus ingat. Supaya apa? Supaya kita terus minta ampunan kepada Allah, terus tobat kepada Allah. Kalau pada kebaikan lupakan, ya, sebenarnya terbaik. Tadi kehadiran ingat eka gorengan dimohokeun mangma. Itu atas hari karena mayar diingat-ingat, ayo beli bayar tuh pokoknya. Seperti itu. Kebaikan ingat-ingat, ya. Kalau keburukan lupakan, itu konsep terbalik. Harusnya adalah kalau keburukan diingat-ingat. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan ampunan, hamba yang menginginkan tobatnya diterima. Kalau kebaikan lupakan, kita tidak merasa memiliki adanya kebaikan, termasuk niat melaksanakan kebaikan, itu semuanya anugerah Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka momen-momen seperti inilah, momen-momen pengajian, kita beristighfar, kita zikir, ingat dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa kita terhadap Allah, dosa-dosa kita terhadap orang tua, ya. Awas, orang tua termasuk adalah mertua kita. Jangan sampai kita melihat satu keburukan perlakuan mereka orang tua kepada kita sehingga menutupi ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan kebaikan mereka kepada kita. Ingat, ya. Pada sekali minta bantuan kalau itu rumah mah beat amal kalau kita budak. Naudzubillah ini tolong diharapkan waladri tah hidup nanti itu. Ya. Naudzubillah ini hirupnya. Nah, ingat itu. Justru kalau ada satu keburukan atau bahkan katakanlah ribuan keburukan perlakuan orang tua kepada kita, ya, jangan kita lihat itu ya keburukannya, lihatlah dia pernah punya baik kepada kita. Apa? Dia khusus ibu kita melahirkan kita, walaupun setelah dilahirkan disiksa, walaupun setelah dilahirkan dipicu, dibuang, ya, dibuang di panti asuhan. Ternyata kita yang di panti asuhan kita berhasil sukses. Ketika ketemu dengan ibu, wah, cecil kurang, benci kurang. Alhamdulillah, walaupun ribuan banyak sekali perlakuan buruk orang tua kita, mertua kita, siapapun kepada kita, terus ingatkanlah satu kebaikannya. Dan pasti ada satu saja kebaikan. Alhamdulillah. Nah, kita perlakukan juga tokoh-tokoh nasional kita, baik itu tokoh agama, ulama ataupun tokoh negara. Jangan sampai kita terhanyut terus, ya, terus menceritakan keburukan mereka tanpa harus menyertakan kebaikan mereka. Maka kalau mau mengatakan orang-orang seperti itu, ya, kita sebut saja ya, yang mengambil rata pisah
itu saja. Oknum anggota, oknum ulama, oknum ABC, oknum saja. Ya, karena insya Allah banyak sekali yang tidak disebutkan justru orang-orang yang masih baik. Ya, orang-orang yang masih baik, masih kena seueur jamin bararageun. Alhamdulillah. Buktinya apa? Buktinya negara ini masih tegak. Ya, negara ini masih ada. Negara ini sebagian besar masih diamankan oleh Allah, tidak diberikan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada bencana ya hanya sedikit saja. Ya. Itu karena apa? Karena kedauhan Nabi, kata Nabi, la taqumu sa'ata hatta al-wajil harbi ayyakula Allah. Tidak akan datang kiamat kubro sekiranya di muka bumi masih ada yang mengatakan Allah. Alhamdulillah. Yang dimaksud adalah yang mengucapkan zikir kepada Allah, lisannya disertai dengan hatinya. Maka dunia ini khusus negara kita masih tegak karena insya Allah masih banyak orang-orang yang tulus zikirnya kepada Allah, tulus ibadahnya kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, secara levelnya level kecil di keluarga kita terus lihat saja, ya, termasuk istri kita, ya. Lihat istri walaupun dia 1000 kali berbuat buruk kepada kita dengan harga angka salaki, tapi tinggali masa tidak ada kebaikannya, betul tidak? Kok ngacanakan eta anak geus dua mahnya lu kadean masa tidak ada kebaikan gitu. Nah karena terfokus kepada keburukannya, akhirnya kebaikannya menjadi tidak terlihat, tertutup. Ya, maka mulailah dalam yang lain. Nah, ternyata yang kita lihat wanita yang lain itu justru lebih banyak kebaikannya daripada istri kita. Kita pusing sebentar, ada WA, soalnya terdaman mas takkan, kalau kadang atuh, tidak ada artos, terus ditransfer ke abri. Wah, ternyata wanita yang lain yang lebih banyak perhatian kepada kita. Mulai ya, tidak sadar sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Setan laknatullah bercicing dina pundak. Pundak mana yang ada? Mengotak-atik hatinya. Ya, termasuk keindahan, perhatian, pengertian yang ditampakkan oleh setan laknatullah itu sedang menyelimuti wanita yang lain. Ya, insya Allah kuat, insya Allah goda itu. Ya, kalau mau silakan motifnya yang bagus, ya, motifnya yang bagus yang baik, silakan. Pemberian atau pausan atau kemampuan poligami atau murid-muridnya, mana? Aminah tuh. Sekarang apanya? Ya sama amin itu tarik. Ya, banyak peluang kebaikan, silakan. Ya, misalnya justru guru mulai hese, sebetulnya justru guru Madinah sholat sunat teka udang, wiridan teka udang, ya, sedekah teka udang. Nah, ditinggali guru tenan teu mampu nyanu, nyanu. Ya, malah dikasih udang segala rupanya. Nah, silakan saja, cuma motifnya yang bagus, ya, niatnya yang bagus, gitu. Salah satu caranya yaitulah, ya, perbaiki diri dulu kita, insya Allah, siapapun orangnya hatta istri kita itu akan memberikan peluang kepada kita. Ya, tunggu saja kebaikan kita, amin. Ya. Lanjutkan internet saja. Nah, ada cerita seorang nabi dari para nabi itu banyak.
Ada seorang nabi berbuat hilaf, berbuat salah, berbuat dosa dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala mewahyukan wa izzati lain unta lau ribannaka. Kalau engkau melakukan kembali kesalahan, apa akan menyiksa? Kalau Nabi luar biasa, satu kali berbuat alfa kehilafan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Walaupun semuanya berada dalam skenario Allah. Satu kali berbuat kesalahan di surga langsung harus terlempar ke dunia. Ya. Al-Fa'an kelemahan Nabi Nuh alaihissalam, istrinya dan anaknya, ada sebagian yang durhaka kepada Allah langsung ditenggelamkan semua. Kemudian siapa lagi? Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau merasa katakanlah putus asa, ya, tak putus asanya putus asa antara beliau dan Allah, merasa bingung bagaimana memberikan pengajaran tauhid, mengenalkan Allah kepada umatnya. Bagaimana diceritakan dalam satu sejarah, dari 1.000 orang pengikutnya, dari 1.000 orang umatnya, itu hanya kalau tidak salah 13 orang yang ikut, ya. Berarti banyak yang tidak ikut, banyak yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya dia mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri dari Nabi, bukan, akhirnya dia ingin apa ya, ingin menenangkan diri dulu tuh, hingga akhirnya dia dalam skenario Allah juga masuk ke satu perahu yang besar, kemudian terombang-ambing oleh gelombang laut yang besar, akhirnya ada undian bahwa ini harus ada yang dilemparkan ke laut karena ini kelebihan beban. Dan 3 kali undian diberlakukan, ya Nabi Yunus lah yang kena airnya. Nabi Yunus dilemparkan atau melemparkan diri ke laut, kemudian di laut ada satu ikan, ya, kemudian satu ikan yang dinamakan Hud, ya, kemudian memakan Nabi Yunus, dan luar biasa dengan izin Allah, kemudian izin Allah manusia dimakan ikan tetapi tidak mati, ya. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Yunus alaihissalam, ya. Dan salah satu doanya kita bisa paham dan kita bisa hafal bersama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kesempitan, kesulitan sebesar apapun, insya Allah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, kita akan dikuatkan Allah. Ya, kita akan ditegarkan Allah dan kita akan diberikan solusi jalan keluarnya. Bayangkan, wahai sahabat, Nabi Yunus alaihissalam berada pada 3 kesulitan, 3 kegelapan. Satu, kesulitan di dalam perut ikan dan gelapnya perut ikan. Keduanya, gelapnya lautan. Kalaupun Nabi Yunus bisa keluar dari ikan, tetap akan berada di dasar lautan. Kesulitan yang ketiga, gelapnya malam. Kalaupun Nabi Yunus bisa keluar dari lautan, kepada siapa dia akan minta tolong? Jadi kesulitan kita, saya pernah berkata kepada sahabat-sahabat, kesulitan, kebingungan, kesusahan kita itu tidak bisa melebihi kesulitan, kebingungan, kesusahan para nabi, para roh. Jadi kita tinggal apanya? Percikannya. Maka duit bingung banyak, Alhamdulillah. Sehingga Nabi tersebut berkata kepada Allah, ya Rabbi anta Gusti Tuhanku, Engkau adalah Engkau, aku adalah aku, Engkau Tuhan, aku adalah makhluk, Engkau Khalik, aku adalah makhluk. Wa izzatika in lam tahsinni law awidhanna fa'asamahullahu ta'ala. La mudan. Demi kegagahanmu, sekiranya engkau tidak menjagaku, tentunya aku akan kembali melakukan perbuatan itu. Maka Allah menjaga nabinya. Hikmahnya, ya sahabat, terus memohon pertolongan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah, supaya kita tidak terjerumus kepada dosa dan maksiat. Ya, amin ya rabbal
Terus berdoa, ya Allah, itu uniknya itu telepon saya tahu itu adalah salah ya Allah. Jangan dekatkan aku kepada kesalahan itu, jangan takdirkan aku berada dalam kesalahan itu. Terus berdoa. Insya Allah, sehingga ketika kita sudah dekat melakukan kesalahan, maka Allah lemparkan kita kemana, insya Allah. Ya, sebagaimana kisah Fudail bin Iyad sendiri, tuh. Kisah tobat nasuhannya Fudail bin Iyad itu ketika dia suka kepada anak pamannya, anak gadis pamannya suka, ya itu, tapi anak gadis pamannya itu ya menolak, ya. Nah, kebetulan Fudail bin Iyad itu adalah seorang saudagar, seorang pedagang. Lihat nanti kalau dia suatu saat butuh kepadaku, butuh apapun, maka tawarannya, balasannya adalah belinya. Makanya Allah uji. Padahal Fudail bin Iyad selain pedagang, dia juga orang soleh. Ketika suatu saat datanglah anak gadis pamannya, ya, dia minta tolong ada permasalahan di hartanya, minta tolong. Kata Fudail bin Iyad, silakan, berapapun akan saya berikan, tidak usah hutang, silakan. Cuma saya ingin tubuhmu, saya ingin kehormatanmu, ya. Nah, ketika diceritakan singkat, si anak gadis pamannya sudah terlentang, ya, itu bahkan hampir telanjang. Fudail bin Iyad ingin laksanakan keinginannya, itu keinginan buruk, kebencian dan nafsunya, maka dengan sebab si anak gadis pamannya tersebut bertanya dulu, wahai anak pamanku yang lainnya, wahai anak pamanku, silakan kau mau berbuat apapun, tapi tolong jawab, saya menginginkan kau melaksanakan nafsumu ketika tidak ada siapapun yang melihat. Maka dia jawab dengan seakan tertawa, tergelak bahwa ya ini kan tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapapun yang bisa melihat kita. Padahal dia itu orangnya ahli ibadah, ahli soleh, Fudail bin Iyad, tapi tertutup dengan kebencian nafsunya. Maka ketika disebutkan oleh perempuan anak gadis pamannya, ya Fudail, aina Allah, di mana Allah? Ketika mendengar nama Allah, seakan-akan ada petir yang menyambar dirinya sehingga dia gemetar dan nafsunya sedikit memudar. Cahaya ilahiyahnya yang muncul, penjagaan Allahnya yang muncul, perlindungan Allah yang muncul, sehingga dia merasa malu kepada Allah. Dia langsung pakaikan pakaiannya, kemudian dia lari, lompat kesana Ka'bah, lari sekencang-kencangnya menuju masjid, kemudian dia sujud, nangis, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu penjagaan Allah, ya, itu kemuliaan Allah. Ya, contoh di kehidupan kita saja, kita iseng-iseng berhadiah. Ada WA yang tidak dikenali, ada foto profilnya, pas dilihat foto profilnya janda seksi, itu pas kurang badai dibalasnya, siapa nih? Ada istri kita, papa lagi ngapain? Itu perlindungan dari Allah, itu penjagaan dari Allah. Kalau pemajikan bawel, kalau pemajikan beli daun tikul itu penjagaan Allah. Kudu bunga teh lain banget lain riweuh aing majikan urang tuh daun tikul urang. Allah menjaga kita, sebabnya siapa? Istri kita. Kalau kita kepergok sama siapa, sama anak kita, sama teman kita, itu penjagaan Allah, tidak berbuat lebih. Nah, kalau mau berbuat lebih tadi, itu yang penting motifnya halal dan caranya bagus, ya. Insya Allah. Nah, itu saya pernah mengatakan kalau kita menginginkan anak soleh, istri soleh, solihah, tentunya mereka akan kepo untuk kebaikan. Nah, itu doa kita diijabah. Wasab tengah doakan, ya Allah, paparinkan istri anu solihah. Wasab tara sering kan, ya Allah, solihahkan istri kita, ya Allah, solihahkan anak-anak kita, betul tidak? Nah, wujudnya gitu. Ketika kita sudah contoh misalkan sudah terlepas nih waktu zuhur, ya sudah jam 1. Nah, anak kita yang belajar, papa sholat dong, jangan sibuk urusan dunia.
Itu. Nah, kita jangan marah. Tapi nggak boleh udah kasihan ya apa naon. Hidup di kamari. Ya urang mata kieu oge. Ketika jam 1 teh kabelaan sia. Justru itu sayang Allah kepada kita, mengijabah doa kita. Nah, peringatannya melalui anak kita. Subuh istri kita datang ya, Pak subuh. Nah itu pertolongan Allah, Pak subuh gitu ya. Karek ada dia Pak subuh, Pak karek komat subuh, Pak subuh tuh karek ditian imam nabi subuh, Pak subuh jangan geus waktu Allah. Nah itulah ciri bahwa anak istri kita soleh solihah, teman kita soleh solihah. Jadi kalau kita dikepoin masalah ibadah, masalah kebaikan, alhamdulillah. Termasuk kita dikepoin masalah keburukan yang kita lakukan, masa kemarin teh sudah ngaji banyak berbuat gitu, itu kan adalah kasih sayang Allah. Nah mudah-mudahan sehingga jami suka orang tinggiring nalingakeun, ikut memperhatikan, ikut menjaga kita. Kalau kita berbuat keburukan, teman kita membiarkan, ciri kita membuat orang ternyata orang hakikat Allah tidak sayang sama kita. Ya, justru alhamdulillah ketika ada orang lain yang masih memelototi kita, masih komen sama kita, itu tanda sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah. Sepakat. Wah, pusing kuring didoakan sadayana. Di mana ya jamaah kuring anu hadir dan hadir bade berbuat dosa keburukan sing tapani. Amin atuh. Lamun jempet amin berarti aya kira kitu sih eta mah. Aya kira sagapani sih eta. Lamun jamaah aya hiwan jamaah masih kena aya kitu mudah-mudahan sih enggak mawat. Aduh harga ilmu kayak goreng patut kelakuannya. Ini kena mawat bu kelakuannya. Awas jangan main-main. Aminan amin dan Allah. Nah ingat kalau suatu saat keburukan kita itu dimunculkan, ini kasih sayang Allah. Nuhun Gusti nurun ya. Nuhun ke kaduluran sobat urang ya. Bahkan kalau bisa ditraktir. Dur, namun urang ketinggalan cengosnya kepali, kurang ditraktir. Kudu kitu, sabarkeun. Berarti kita tidak ada beban. Amin ya Rabbal alamin ya. Itu saja. Kalau misalnya suatu saat ketinggalan Pak cengosnya, laporkan langsung ke Ibu Negara. Ya. Kita bisa beri ditraktir. Bisa? Aminan atuh. Nah yang benar kuring teh atuh. Itu saja. Kalau ternyata istri punya bojo teh nolak, naon apa tentara kumaha teu percaya ka urang. Laporkeun ka Allah Gusti, bojona teu daekeun harima laporan abdi ningali pisan. Sok doa. Ya, doakeun sing aya dina kesadaran, aya dina hidayah sareng tahu. Alhamdulillah. Gitu. Tak papahitan dina kahadean gitu. Waktunya kita sama-sama terus saja ya. Tapi selalu lapor kita sarwana stop. Bukan mas saling sama-sama saling melindungi, saling mengcover. Ya komat gitu. Nah ini adalah bagian-bagian kewaspadaan kita supaya menjadi upaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah nanti dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.